Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah, hari ini kita kedatangan jamaah dari Tasik. Betul Bu? Tasikmalaya, tepuk tangan jamaah Tasikmalaya. Dan alhamdulillah buat jamaah Islam itu yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tentang tema hati-hati menyambut Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah. Kita panggil guru kita Ustadz Syam boleh? Iya. Tepuk tangan dong Ustadz Syam. Yap. Ustadz Syam izin ya, menyambut bulan Ramadan ini kita mesti hati-hati, takutnya apa yang kita lakukan itu ternyata tidak dilakukan, bahkan tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang Rasulullah lakukan pada saat menyambut bulan Ramadan? Mohon izin waktunya. Fadhal Ustadz Syam. Tabi guru-guruku Habib Utsman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allahumma arhamna bil Quran. Jikalau kita berbicara tentang manusia sempurna, yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tiada orang yang paling kuat persiapannya menyambut Ramadan selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa persiapan Rasulullah menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengumpulkan para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pidato atau khutbah tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya ayyuhan nas, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya Salman Al-Farisi mendengarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkhutbah kepada kami semua. Kemudian faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian, segera datang kepada kalian syahrun azimun, bulan yang sangat agung. Bulan agung disebut oleh manusia yang paling agung, yang diturunkan oleh zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya bilang begini Bu, orang kaya mau datang, berarti orang yang mau datang ini kaya banget. Kenapa? Karena yang ngomong udah orang kaya. Ini yang menyebutkan bulan ini bulan agung adalah manusia yang paling agung. Saking agungnya bulan suci Ramadan disebut oleh manusia yang paling agung. Berarti tamu agungnya mau datang, tergantung bagaimana tuan rumah, bagaimana dia servis nanti tuan rumahnya. Itu yang pertama. Lalu Nabi SAW melanjutkan daripada khutbahnya, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada sesuatu yang sudah baik. Jadi berkah itu bertambah kebaikan pada sesuatu yang sudah baik. Ibu, pisang enak nggak buah pisang? Tambah keju, tambah coklat, tambah enak? Tambah enak. Cangkul, gagang cangkul enak nggak? Enggak, kasih keju, kasih coklat tetap enak. Kejunya doang yang enak, subhanallah. Jadi berkah itu udah enak, tambah enak. Ibadah itu udah nikmat, sholat itu udah nikmat, puasa itu udah nikmat. Tapi tambah kebaikannya karena berada di bulan suci Ramadan. Maka yang dilakukan Nabi memotivasi agar mengambil begitu banyak kebaikan yang akan datang di bulan suci Ramadan. Yang kedua, apa persiapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan bahwa para salafus saleh terdahulu banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Panjangkan umurku, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan. Karena kita tidak pernah tahu, bisa saja sejam sebelum masuk Ramadan Allah cabut nyawa kita. Maka kita pengennya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang ketiga disampaikan oleh sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda. Beliau sampaikan bahwasanya ternyata banyak di antara orang-orang saleh terdahulu, sahabat Nabi terdahulu mengeluarkan zakat sebelum masuk Ramadan.
Jadi ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Zakat harta ternyata di zaman sekarang banyak orang mengeluarkan di bulan Ramadan. Tapi orang terdahulu sebelum masuk bulan Ramadan dia keluarkan zakat hartanya. Yang mana itu? Zakat tiap tahunnya yang sudah sampai 1 tahun. Kenapa sebelum masuk Ramadan dia keluarkan zakatnya? Supaya itu orang-orang miskin kasihan dia bisa pakai itu harta di bulan suci Ramadan. Ada orang tidak mampu beli buka puasa, ada orang tidak mampu sahur, ada orang tidak mampu makan malam, maka banyak orang-orang kaya, orang-orang mampu di zaman dahulu justru mengeluarkan zakat tahunannya, zakat hartanya bukan di bulan suci Ramadan, tapi sebelum masuk bulan Ramadan supaya bisa digunakan orang yang tidak mampu dalam rangka berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih banyak berpuasa selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nabi banyak berpuasa sebelum masuk bulan suci Ramadan. Udah puasa duluan, banyak puasanya Nabi SAW. Kemudian Nabi mengencangkan juga daripada sholat malamnya, mengencangkan juga daripada doa-doanya, mengencangkan juga daripada istighfarnya. Intinya segala jenis ibadah Nabi senantiasa tingkatkan sebelum masuk bulan suci Ramadan, sehingga masuk bulan suci Ramadan sebagai orang yang sudah pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Udah gak kaget lagi jadinya. Udah gak kaget lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah dan juga jamaah yang di studio, waktunya kita memberikan kesempatan jamaah yang di studio bertanya ya, mewakili jamaah yang di rumah kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh, yang mau bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Mana? Oh, yang di bawah dulu ini, silakan Ibu, izin. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airah Nayati. Iya. Lanjut, Nama Bu. saya Airah Nayati, utusan dari pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Masya Allah, tepuk tangan dong. Saya kalau dengar kata utusan agak takut ya. Utusan Allah takut saya dengar tadi. Ya Allah ya Rabbi. Silakan Ibu, ya Ibu. Pertanyaannya. Tanya. Pertanyaannya apa Ibu? Tanya dong Ustadz. Iya. Dulu Ya. di dekat rumah saya. Iya. Ada ke sana, Bu. Iya. Dulu di dekat rumah saya Iya. suka ada makan tradisi makan bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Masalah buat Ibu, enggak kan? Enggak. Tetapi untuk sekarang Ya. sudah tidak lagi. Hah? Karena Ngapain? apa? Kenapa? Karena takut menyimpang hal tersebut. Oh. Sebetulnya Ya. boleh nggak tradisi makan bersama itu diadakan? Oh gitu, itu aja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kalau Allah. minggu lalu yang nanya anaknya Habib Usman, sekarang yang nanya anaknya Ustadz Maulana Airah. Airah. Itu Airah, Bu, anak tua saya. Iya. Udah biar bapaknya yang jawab. Bapaknya silakan jawab. Iya. Bapak-bapak sini. Sini Bapak, buat. Sini Pak, Bapak. Ayo Pak, maju Pak, ayo Pak. Ayo, Pak. Ayo Pak. Mari Pak, mari Pak. Berlima tuh. Masya Allah. Duduk. Ya, duduk ya. Ibu, Pak, bapak-bapak gini. Yang di rumah pasti biar. Kalau mau masuk Ramadan, kita biasa acara makan-makan kan? Iya. Tahlilan kan? Iya. Kenapa? Kenapa? Karena ketika ada orang menyambut Ramadan, makan-makan, itu ajang untuk silaturahmi. Kan kita harusnya minta maaf. Model untuk minta maaf yang terbaik, ngajak orang dulu makan. Udah makan semua, udah kenyang. Maafkan saya ya, maafkan saya ya, maafkan saya ya. Jadi kalau bertanya, apakah salah acara makan-makan? Tidak. Justru media untuk meminta maaf adalah makan-makan.
Kita aja cari. Nih, kapan ya kita nanti makan-makan sebelum TV Islam Tindak sebelum masuk Ramadan? Kan gitu kan? Ya. Yang kedua, ajang untuk yang pertama tadi silaturahmi. Yang kedua, ajang untuk sedekah. Pulang-pulang setelah baca tahlil, makan-makan biasa dikasih apa? Besek ya? Dikasih besek. Besek iya. Ya, ajang untuk bagi Lagi. jangan diomongin itu. Jadi ajang untuk sedekah, ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan makan-makan, sebelum makan-makan pasti berdoa dulu kan, berzikir dulu. Jadi ajang untuk silaturahmi, ajang untuk sedekah, ajang untuk maaf-maafan, dan satu lagi nih, ajang untuk menambah kebaikan. Iya. Jadi pertanyaannya, salah nggak acara makan-makan? Salah lagi Bapak. Salah nggak acara makan-makan? Tidak salah. Senang nggak kalau ada acara makan-makan? Senang. Suka nggak? Suka. Jadi mau ngadain? Ada. Ngadain aja. Mau, boleh. Sepanjang tidak ada kemusyrikan. Betul. Sepanjang tidak menyusahkan. Betul. Sepanjang tidak ngutang. Betul. Ya begitulah anakku Airah. Iya. Maaf Pak, ini ada acara apa ya? Acara tahlilan. Bubar. Oh bubar. Waktunya udah habis. Oh, Yeah. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini kita Masya nggak diajak nih. Nggak diajak. di belakang aja. nih. Ya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jamaah. Satu lagi yuk, mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yuk. Mana? Oh, satu lagi dari sebelah sini. Ayo silakan Ibu. Boleh Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aas Siti Mahmudah dari pengajian Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Masya Allah, tepuk tangan buat Tangan Ibu dulu Aas. dong. Saya mau bertanya sama Habib Ustaz. Boleh. Tahu aja yang mana yang ganteng. Dah seneng atuh kanu ganteng-ganteng mah walaupun sos ibu-ibu ge. Bu, Silakan, Ibu. betul kan? Iya betul. Pertanyaannya Ibu. Habib, saya mau bertanya, Ya, cara membersihkan diri dengan mengadakan mandi bersih di sungai untuk menyambut bulan suci Ramadan, apakah itu dianjurkan? Atau memang kita harus hati-hati karena itu di luar ajaran agama Islam? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab, Bib. Masya Allah, silakan. Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ditanya apakah dianjurkan untuk mandi di mana? Di sungai. Bahkan bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Atau bahkan terlihat auratnya. Boleh atau enggak? Dalam syariat agama tidak dibenarkan mandi di sungai menyambut Ramadan. Apalagi gabung antara laki-laki dan perempuan. Terjadi sebuah ikhtilat. Kalau misalkan seandainya kebiasaan itu dilakukan turun-temurun, adat muhakkamah, adat jadi hukum, salah. Adat doang boleh, hukum enggak. Ini adalah adat dan tradisi. Kalau sesuai dengan syariat agama diperbolehkan. Kalau tidak sesuai dengan syariat agama, maka tidak diperbolehkan. Mandinya bagus, ya kan, mandinya bagus kalau di rumah. Tapi kalau di sungai jadi mudarat, jadi melakukan hal yang tidak baik. Kalau misalkan ditanya, boleh gak kita mandi di rumah untuk menyambut Ramadan? Kalau mandi kan tiap hari. Ibu mandi gak tiap hari? Penonton di rumah mandi gak tiap hari? Mandi. Tapi mau mandi hadas, boleh gak? Boleh, silakan. Kalau merasa memang mandi hadas. Mandi hadas itu terjadi karena sebab. Itu namanya ilmu fikih. Contoh misalkan, saya mandi hadas besar. Nawaitu ghusl rafil hadasil akbar. Karena apa? Karena saya misalkan, ya kan, yang pertama ibu-ibu haid, nifas, bertemunya apaan tuh? Nah, saya mau cerita nggak enak sama Ustaz Maulana, udah kelamaan. Ya kan, bertemunya khitan, ya kan, bahasanya diperhalus. Terus apa lagi? Terjadinya keluar mani. Nah, itu baru mandi hadas besar. Apalagi mu'allaf, ya kan? Maka mandi hadas besar. Ada lagi nggak? Ada lagi.
kalau ada orang yang dia mati suri, ya kan, mati suri itu, dia bangkit dari mati surinya, disakin meninggal, mandi hadas besar dia. Nah inilah yang diharuskan untuk mandi hadas besar. Dan ditanya lagi, kalau misalkan seandainya menyambut Ramadan, boleh gak mandi hadas besar? Boleh, nggak jadi masalah, silakan. Kalau merasa dirinya belum benar mandi hadasnya, nggak jadi satu permasalahan. Tapi yang jadi permasalahan besar adalah ketika dia mandi bersama, mandi bareng-bareng. Kalau makan bareng masih oke, kan? Makan bareng nggak jadi masalah. Karena apa? Karena menyambut Ramadan kita makan siang bersama yuk, ya kan? Karena nggak ada makan siang lagi nih selama 29 hari atau 30 hari. Jadi kumpul bareng-bareng dengan tujuan silaturahmi, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah di sini adalah ikhtilat. Terjadi sebuah pergabungan antara laki-laki dan perempuan. Dia mandi di sungai, itu bahkan bukan hanya tidak diperbolehkan, bukan tidak dianjurkan, tapi diharamkan. Kenapa diharamkan? Ikhtilat. Bahkan apabila dia mandi di sungai kan berkeplak badannya, betul gak? Berbentuk badannya. Apalagi yang auratnya tidak terjaga. Di sini menjadi sebuah kemudaratan dan bisa dijadikan sebuah keharaman. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, mengikuti aturan agama dengan sebaik-baiknya, sesuai syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi keberkahan dalam hidup kita. Mandi hadas nggak jadi masalah. Nah itu ghusl rafil hadasil akbar, mandi hadas besok mau Ramadan nggak apa-apa, ya kan? Merasa dirinya belum benar nih hadasnya, nyambut Ramadan dengan senang, dengan gembira. Ya, ada juga yang bilang mandi keramas. Kalau keramasan berarti nggak pernah keramasan dong. Kalau nggak keramasan banyak kutu, hati-hati. Iya, makanya. Iya. Makasih banyak Habib tuh. Kalau mandi keramas bukan mandi hadas. Bukan mandi hadas, karena nggak ada niat. Bukan, karena kan pakai sabun. Oh iya. Sah. Bener. Suci tapi tidak mensucikan. Betul. Harus suci, mensucikan. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Nah nih ya, buat jamaah Islam itu indah ada di rumah, saya mau panggil guru saya Ustadz Maulana. Jamaah udah pasti tahu dong ya, dengan kita memperbanyak atau memberi sedekah, semakin banyak pula ya kita akan insya Allah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ganti lebih banyak. Amin. Nah nih ya, ada juga nih buat kita berbagi dari CT Arsa Foundation, terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan. Nah melalui pendidikan berkualitas, kesehatan yang optimal, maka kami mengajak siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan apa caranya, Mas Pan? Ken Curis atau kayak apa Chris ya di CT Arsa Foundation di bawah ini nih. Nah ini dia nih, ini sebelah sini nih. Tuh dia. Ya udah ya, buat jamaah Islam itu indah jangan kemana-mana. Kita mau berbagi dulu ya. Pokoknya tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.